Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di dalam video pembelajaran kimia kelas 11 SMA Islam Plus Askia. Pada video kali ini kita akan melanjutkan bahasan materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana menentukan pH. Misalnya diketahui H positif, ditanya berapa pH-nya. Diketahui OH negatif berapa pH-nya, diketahui pH berapa H positifnya, diketahui pH berapa OH negatifnya, dan seterusnya. Yang lalu juga sudah disertai dengan latihan. Kalau bagi yang belum menyimak atau lupa dengan materi yang lalu, silakan lihat saja di video-video sebelumnya. Hari ini kita akan melanjutkan tentang bahasan masih terkait dengan larutan, yaitu asam. Nah, kalau ditanya asam, maka tentu yang terpikir oleh kita larutan asam adalah larutan yang rasanya asam, ya kan? Jadi kalau ditanya apa cirinya, jadi ciri dari larutan asam, cirinya adalah yang pertama dari rasanya dia asam, ya. Jadi dia berasa asam, berasa atau memiliki rasa asam. Asam, tahu ya? Pernah merasakan asam ya? Kemudian yang kedua, dia memiliki rentang pH dari 0 sampai dengan di bawah 7 ya, atau pH-nya nanti lebih kecil dari 7. Kemudian asam ini adalah yang di dalam air dia melepaskan H positif. Ini ciri yang berikutnya ya. Di dalam air salah satu definisinya dalam air itu dia akan menghasilkan atau melepaskan H positif. H positif ini disebut dengan ion hidrogen. Jadi H positif adalah ion hidrogen ya. Kemudian apa ciri yang berikutnya? Asam ini memiliki sifat korosif. Ini yang pernah Ananda ketahui ketika mempelajari asam di SMP ya. Korosif. Nah, di sini ada istilah korosif. Korosif itu adalah sifat yang menyebabkan terjadinya korosi atau perkaratan. Jadi korosif itu bahasa lainnya adalah penyebab karat ya. Penyebab karat. Jadi kalau umpamanya ada asam terkena dengan logam, karat pada logam ya, korosif itu logam kena asam itu lebih cepat berkarat ya, dia lebih cepat mengalami perkaratan. Baik, asam ini dia memiliki klasifikasi ya. Asam ini ada klasifikasinya atau ada pembagiannya. Nah, karena kita akan membahas tentang pH di sini ya. Titik penting kita di sini adalah pH dari asam ini ya. Makanya asam ini dikelompokkan atau dibagi menjadi dua gitu ya, berdasarkan kekuatan dari senyawa asam tersebut. Nah, senyawa asam ini kan tadi dibagi menjadi dua ya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kategori asam yang dimasukkan ke dalam kelompok asam kuat. Jadi yang pertama ini namanya adalah larutan asam kuat ya, asam kuat. Nah, untuk berikutnya memudahkan kita di membahas materi larutan ini, asam kuat itu nanti akan Bapak singkat dengan AK, asam kuat. Kemudian yang kedua adalah asam lemah. Asam lemah. Nah, untuk memudahkan juga nanti berikutnya kita singkat dengan apa? AL ya, AL, asam lemah. Nah, asam kuat ini memiliki ciri khas ya, seperti elektrolit kuat waktu kita mempelajari larutan ya, berdasarkan daya hantar listriknya. Jadi dia memiliki derajat ionisasi atau derajat disosiasi hampir sempurna atau sempurna, yaitu alfanya 1. Jadi nanti kalau ditanya apa ciri asam kuat, alfanya 1 ya. Kemudian kalau ditanya apa ciri dari asam lemah, maka jawabannya asam lemah itu alfanya lebih kecil dari 1 tapi lebih besar dari 0 ya. Jadi alfa dari
dari asam lemah adalah lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0. Artinya antara 0 dan 1. Jadi alfanya antara 0 dan 1 ya. Jadi dia terionisasi sebagian istilahnya juga ya. Nah, kita lanjutkan apa contohnya. Di sini di antara asam-asam kuat ini yang paling penting adalah kamu mengingat apa contohnya. Misalkan kalau dituliskan di sini HCl ya, HCl. HCl ini namanya adalah apa? Ini waktu belajar tentang elektron ya, asam apa? Klorida, asam klorida. Kemudian ada nanti HBr. HBr adalah asam bromida ya, bromida. Kemudian ada HI, asam apa? Iodida, asam iodida. Kemudian ada HNO3, namanya asam nitrat, asam nitrat. Kemudian ada lagi HCl4, namanya adalah asam perklorat ya, asam perklorat. Terakhir ada H2SO4, namanya adalah asam sulfat. Nah, jadi ini harus kalian hafalkan. Keenam asam ini merupakan jenis asam kuat. Lalu kalau ditanya apa asam lemah? Asam lemah itu selain yang 6 ya, selain yang 6 atau selain asam kuat. Selain asam kuat yang 6. Saya 6 asam kuat ini misalnya apa? Contohnya. Jadi banyak ya. Misalnya ada senyawa dengan rumus CH3COOH. Ini disebutnya dengan asam ya. As itu asam, asetat atau cuka atau etanoat. Kemudian ada nanti H2S. H2S ini adalah asam sulfida ya, yang mengandung belerang. Kemudian ada nanti H2C2O4, namanya asam apa ini? Ya, masih ingat gak? Ini waktu pelajaran tentang kelas 10 dulu ya. Asam oksalat. Ya, buka lagi nanti jenis-jenis asam kation anion ya. Ada lagi H2CO3, namanya adalah asam karbonat. Ada lagi nanti H3PO4, namanya adalah asam fosfat, dan seterusnya. Jadi asam lemah ini jumlahnya sangat banyak ya. Jumlahnya sangat banyak. Nah, asam lemah ini tadi memiliki alfa di antara 0 dan 1. Kemudian yang kedua, asam lemah ini memiliki ciri-ciri, dia itu memiliki yang namanya Ka nanti ya. Nah, asam lemah itu dia punya Ka. Jadi asam kuat tidak punya Ka. Ya, asam kuat itu enggak punya Ka, yang punya asam lemah. Nah, sehingga nanti untuk menghitung atau menentukan rumus mencari pH-nya, jadi kalau untuk asam kuat, rumus pH-nya adalah, rumus pH-nya itu kita menghitung H positifnya atau konsentrasi H positifnya pakai rumus apa? Molaritas asam Ma dikali dengan A. Jadi rumusnya adalah molaritas asam Ma dikali dengan A. Ini rumusnya. Jadi Ma dikali A. Kemudian kalau misalnya untuk asam lemah apa rumusnya? Rumusnya ada 2 bergantung dari soalnya. Yang diketahui apa dari soal tersebut. Pertama, Ma dikali alfa. Jadi bukan dikali A tapi dikali alfa. Yang kedua, H positif sama dengan Ma dikali Ka. Jadi maka ya, MaKa. Ini diakarkan, akar maka. Gitu ya. Jadi nanti rumus asam lemah itu ada 2. Ada 2, pilih salah satu tergantung dari soal. Tergantung dari soalnya apa.
gitu ya. Nah, sekarang kita buat keterangan. A, apa itu A? A ini adalah valensi namanya. Valensi dari asam. Nah, valensi dari asam ini kita bisa tahu dari melihat jumlah H positifnya. Jumlah H positifnya. Berapa jumlah H positifnya? Itulah valensinya. Ya, misalkan nih kita mau mengetahui asam klorida ya. Asam klorida itu ini A-nya itu 1 ya. Kenapa? Ya ini hanya 1 nih. Nah, jadi ini 1 semua dia nih. Jadi A-nya 1 gitu. Kalau ini juga A-nya 1. Nah, yang 2 itu H2SO4. Jadi ini A-nya 2. Gitu. Jadi H positif, itu valensinya. Gitu ya. Oke. Kemudian kalau untuk mencari Ma itu apa Ma? Nah, Ma itu M adalah rumusnya molnya ya, molnya kita bagi dengan volumenya. Mol bagi volume ya. Kalau nggak ada Pak gimana? Bisa juga pakai rumus ini. Gram per mr kali 1000 per ml mililiter. Nah, atau Pak kalau nggak ada juga gimana? Bisa dihitung pakai rumus M sama dengan diketahui persen, misalnya persen dikali massa jenis rho dikali 10 lalu dibagi dengan mr. Jadi nanti menghitung atau mencari rumus molaritas bisa rumusnya mol per volume, bisa rumusnya gram per mr kali 1000 per mililiter, bisa rho kali persen kali 10 dibagi dengan mr. Tergantung yang diketahui soal, tergantung soalnya. Ya, kalau udah diketahui M-nya di soal, ya udah nggak perlu kita cari, langsung kita masukkan. Nah, kemudian di sini ada pengertian atau penjelasan dari alfa. Alfa tadi adalah namanya apa? Derajat, ya. Derajat ionisasi atau derajat disosiasi, ya. Kemudian kalau Ka itu adalah tetapan. Tetapan itu nama lainnya konstanta. Konstanta asam, Ka. Konstanta asam. Nah, nanti di rumus-rumus perhitungan di SBMPTN gitu, kita bisa menghubungkan alfa dan Ka. Nah, caranya gimana Pak menghubungkan alfa dan Ka? Caranya kita substitusi rumus ini. H plus itu kan sama dengan Ma dikali alfa. H plus juga sama dengan akar Ma dikali dengan Ka, kan gitu. Nah, untuk menghilangkan akarnya sebelah kiri kita kuadratkan, kan gitu ya. Dalam penyelesaian matematika kan seperti itu. Jadi yang sebelah kiri kita kuadratkan gitu. Nah, yang ini jadi kuadrat. Kuadrat jadi akarnya habis, kan gitu ya. Maka jadinya Ma kuadrat ya. Ma kuadrat dikali dengan alfa kuadrat sama dengan Ma dikali Ka. Nah, Ma-nya habis. Ma-nya habis ya kan? Ma-nya habis. Berarti pangkatnya ini habis ya kan? Pangkatnya ini nih coret habis. Ini Ma habis. Berarti Ka sama dengan Ma dikali alfa kuadrat. Atau nanti kita ditanya alfa. Ya, alfa kuadrat berarti sama dengan alfa kuadrat Ka per Ma. Dan alfa saja berarti sama dengan akar dari Ka per Ma. Atau kalau ditanya Ka-nya berarti Ka sama dengan, ya kan, ini berarti Ma dikali alfa kuadrat. Nah, jadi nanti bisa muncul rumus baru gitu ya. Nah, jadi hubungannya apa? Ka sama alfa. Ini rumus hubungannya. Satu. Kemudian yang kedua hubungannya adalah alfa sama dengan akar dari Ka dikali dengan dibagi dengan Ma. Sekian ini untuk materinya. Contohnya akan dilihat di video berikutnya.